Shalom. Anda sedang bergabung di dalam podcast Awali Bersama Tuhan dari Gereja Kristen Kalam Kudus Merauke. Kami berharap podcast ini akan menjadi berkat bagi Anda dalam mengawali hari ini. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku, kita bersyukur pada pagi hari ini kita kembali lagi dalam program Awali Bersama Tuhan. Saya mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk mengawali hari ini. Kita bersama-sama menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau Gembala kami. Tuhan, Kau Gembala kami. Filipi pasal yang pertama, ayat 23 dan ayat yang ke-24. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi, lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Saudaraku, Paulus mengakui bahwa kalau ia mati, itu memang jauh lebih baik. Mengapa dikatakan jauh lebih baik? Karena ia akan bersama-sama dengan Kristus. Ada satu keyakinan dari seorang Paulus bahwa ia akan bersama-sama dengan Kristus. Tetapi menariknya adalah pada ayat yang ke-24, Paulus katakan, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Lebih perlu tinggal di dunia ini karena kamu. Jadi Paulus bukan orang yang takut mati. Bahkan ia siap mati karena ia tahu kalau dia mati dia akan kemana. Ia punya jaminan bahwa akan bersama-sama dengan Kristus. Tetapi ia lebih memilih untuk tetap tinggal hidup di dunia. Mengapa? Karena ia memikirkan tentang bagaimana orang lain dapat mengalami kemajuan iman. Bagaimana orang lain dapat mengalami pertumbuhan kerohaniannya. Saudaraku, kita hidup di dunia ini bukan hanya untuk diri sendiri saja, tetapi kita juga dipanggil oleh Tuhan untuk menolong, membantu orang lain agar mengalami kemajuan iman, mengalami pertumbuhan kerohaniannya. Pertanyaan untuk kita pada pagi hari ini. Apakah kita pernah memikirkan keadaan rohani orang lain? Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong saya dan saudara untuk memikirkan, mulai mengambil satu langkah dengan berdoa bagi orang-orang yang kita rindu untuk mengalami kemajuan rohani.
Doakan mereka dan ambil kesempatan untuk memimpin dan mengajarkan mereka, membimbing mereka, agar mereka juga mengalami kemajuan rohani seperti yang kita alami. Seperti moto kita pada tahun ini adalah, muridkan satu orang lagi bagi Kristus. Kita jangan bangga kalau kita punya pertumbuhan rohani yang baik, tetapi kita tidak peduli kepada orang lain. Sebagai bukti bahwa kita ini memiliki kerohanian yang baik, maka kita pasti akan peduli kepada kehidupan rohani orang-orang lain. Apalagi orang-orang yang kita lihat lemah secara rohani, mengalami kemerosotan dalam imannya. Tuhan panggil kita untuk menolong mereka, agar mereka kembali mengalami satu gairah yang berkobar-kobar untuk hidup dalam kasih Kristus. Ini kebenaran firman Tuhan. Kiranya kita diberikan kekuatan oleh kuasa Roh Kudus untuk mulai memikirkan dan melakukan apa yang harus kita lakukan untuk menolong orang lain. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Kasih setia dan pertolongan Tuhan bagi kami semua. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang akan pimpin dan sertai kami. Mampukan kami untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan, berkat untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan tolong kami, dan Tuhan akan memberikan kepekaan kepada kami untuk melihat orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan, yang membutuhkan belas kasihan daripada Tuhan. Bila kami menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk memimpin mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini. Tuhan yang akan tolong dan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Muridkan satu orang lagi bagi Kristus.